Gua culture yang asam lambung kayak gitu. Ngoci, Ngoci. nongkrong leci kayak gitu. Selamat datang di channel Suara Sa, ketika budaya bicara lewat suara dan makna. Nah, di channel ini kan kita bakal bahas budaya-budaya, nggak tentang budaya yang sekarang kita bakal bawa gitu ya. Karena budaya yang bakal kita bawa itu budaya ngopi di kalangan anak muda nih. Kayak apa ya, seharian anak muda di zaman sekarang lah kayak gimana gitu. Nah, kenalin gue di sini sebagai host utama Ryu, dan gue bakal ditemenin sama narasumber dan juga teman gue nih. Siapa namanya, Bang? Halo, aku Wildan. Di sini apa tadi kita bahas apa, Rit? Tentang perkopian. Oh, tentang perkopian. Judulnya lebih dari sekedar kafein. Lebih dari sekedar kafein. Nah, karena kita di sini bakal bahas banyak banget sih, nggak tentang kayak kopi-kopi doang, kayak bakal juga bahas budaya-budayanya sih, kayak ada apa aja sih di tempat kopi gitu ya. Kan ada yang kayak buat WFC tuh, entah itu buat gaul-gaul aja lah, entah itu buat ngomongin bahasa-bahasa gaulnya lah, sampai ada outfit. Setuju nggak sih? Setuju. Karena ibaratnya coffee shop itu tempat apa ya, kandangnya orang-orang skena culture lah. Skena culture. Nah, mungkin kita langsung bahas ke topik pertama aja kali ya, tentang WFC nih. Kayak Wildan setuju nggak sih kayak WFC itu menjadi budaya gitu buat anak-anak muda, apalagi yang kerjanya remote gitu? Kalau menurut orang sih kayaknya udah jadi budaya deh ya. Kayak soalnya kebanyakan kan sekarang coffee shop juga kayak, kalau kita lihat nih ya, kayak pasti kalau kita datang nih ke salah satu coffee shop, terutama di Bandung ya, kayak pasti dipakai buat WFC atau ya sekedar ngopi santai lah. Cuman ya rata-rata pasti dipakainya buat itu sih. Iya. Kayak gitu. Tapi kan menurut Wildan apakah efektif gitu kerja di WFC lah? Karena kan ada juga tuh yang ke WFC kayak ya sekedar gaya-gayaan doang gitu, kayak datang buka laptop kayak pamerin dia punya MacBook gitu ya. Terus ujung-ujungnya apa, pas dia cuma buka WA, gimana sih pendapat Wildan di situ? Kayak sok apa ya namanya? Apa sih yang mereka pengen sebenarnya? Kayak gak tahu ya, kayak soalnya orang juga pelaku lagi. Orang juga kadang gitu, kayak ke coffee shop sosokan bawa laptop gitu ya, padahal nggak lagi ngerjain apa-apa gitu, kayak cuman ya udah sekedar pengen ngopi, cuman karena kan orang sejujurnya orang yang agak males ya kalau interaksi sama orang nih. Jadi kadang bawa laptop ke coffee shop tuh jadi solusi juga biar nggak diganggu orang. Kayak gitu. Jadi kan orang kayak ngelihatnya, oh itu lagi sibuk nih atau apa. Jadi bakal menghindari momen-momen di mana orang tuh bakal nanya sesuatu ke orang lah kayak gitu. Kayak pinjam korek gitu. Itu juga ganggu gitu ya, kayak gitu lagi santai gitu, kayak tiba-tiba pinjam korek, apalagi kayak minta rokok kan nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Gitu kan ganggu juga gitu. Nah, kalau udah tidak ada nggak sih kayak momen lucu gitu, kayak misalkan di WFC nih, momen lucu kayak tiba-tiba contoh kayak udah lagi WFC lagi fokus, tiba-tiba ada waiternya kepleset gitu jatuh. Enggak dong, nggak mungkin. Oh, Ryu ada pernah. Aku sendiri sih kebetulan nggak ada ya selama ini, kayak udah sih datang ke coffee shop WFC pakai headset, ya udah gitu aja, sama aja sih biar nggak keganggu aja. Iya. Kadang-kadang kita tuh butuh tenang gitu, kayak butuh inspirasi juga gitu ya, kayak please jangan dekat-dekat, gue nggak mau diganggu kayak gitu ya nggak sih? Gue punya dunia sendiri, gue mau kayak gitu. Nah, mungkin karena itu ya, kayak kadang bener nggak sih, kayak kadang kita nggak nyari tempat yang paling tenang gitu. Tapi kadang ke coffee shop tuh kayak butuh inspirasi juga. Iya, karena kadang inspirasi itu sesimpel kayak lu cuma nongkrong di luar, lu bisa dapat banyak inspirasi yang lu butuhin kayak gitu. Terus kadang juga lu tipe yang kayak orang yang kayak gue suka pakai ini karena playlistnya yang gue suka nih. Ngomongin playlist deh gimana nih? Oh, berarti kalau dangdut enggak gitu. Jangan kalau dangdut kayak gitu. Kan siapa tahu kan, kayak gue nggak mau ke kafe ini karena playlistnya dangdut kan, aja gitu. Tapi terkadang gitu sih, kayak soalnya kan apalagi kalau niatnya mau kerja gitu ya, ngerjain sesuatu, kayak pasti lu butuh nggak sih kayak coffee shop yang emang playlistnya tuh kayak chill gitu lagunya ya. Inspirasi gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan kan kayak, tapi kan coffee shop tuh kan kadang ada yang beragam juga gitu ya, kayak nggak tentang playlistnya itu aja. Mungkin kan ada beberapa coffee shop yang kayak
mungkin hari ini playlistnya skena gitu, karena playlistnya hari ini hip hop atau apa kan, menurut gue itu jadi solusi nggak sih, atau kadang-kadang kayak jadi bikin customer tuh bingung gitu. Kalau kayak gitu sih kasusnya mungkin bisa aja jadi solusi ya. Jadi biar konsumen yang datang juga beragam kayak gitu. Cuman kalau buat gua pribadi sih, iya sih bikin pusing sih, kayak lu udah datang nih sekali ke coffee shop ini, oh playlistnya kayak gini nih udah cocok nih sama gua nih. Tiba-tiba minggu depannya kok beda lagi kayak gitu kan, kayak jadinya bikin bingung gitu kayak gitu. Padahal kalau misalkan nih udah kan berarti udah lama nih kayak sering coffee hopping berarti ya, bahasa ini ya. Ya. Kayak ada nggak sih bahasa yang aneh atau yang bahasa yang asing gitu, kayak ini mah kalau orang nggak pernah ngopi atau jarang main nggak bakal tahu bahasanya tuh. Nah orang nggak tahu loh soal itu. Rio tahu nggak? Kalau itu gue tuh pernah dengar kayak bahasa kayak Culture. Itu sering didengar ya. Karena udah sih tau nggak sih culture itu bahasanya dari mana gitu? Jujur nggak tahu. Kalau ini menurut gue aja, koreksi kalau salah ya. Yeah. Culture itu kan serapan dari bahasa Inggris gitu ya, benar nggak sih? Kayak culture, kultur, benar nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Make sense. Tapi yang gue aneh tuh kenapa ditulisnya jadi culture, KALCER gitu. Oh mungkin disesuaikan sama penyebutan orang Indo kali, kayak gitu. Ya. Kayak banyak banget gitu, kayak nggak kan kayak duduk aja nih. Yeah. Ini kan kayak duduk culture. Widih culture kayak gitu. Kayak sebutannya apa sih ini duduknya itu? Duduk Vincent. Coba gimana? Bentar. Gitu, duduk Vincent. Jadi kayak culture banget gitu. Tapi gue lihat nih, kan kita mau di sini ngopi gitu, ngobrol santai gitu. Tapi kok lu nggak kopi sih minumannya? Gua culture yang asam lambung kayak gitu. Soalnya gua nggak bisa kalau kopi kayak gitu. Berarti emang basa-basi aja gitu ya, kayak ngopi, tapi kan berarti itu bukan ngopi dong, nongkrong aja nggak sih? Nongkrong aja sih kayak berarti gitu. Disebutkan ini bukan ngopi dong kan? Apa ya? Bukan ngopi berarti ngoci, nongkrong leci kayak gitu. Saya ini minumannya leci kayak gitu. Nggak tahu strawberry, lupa tadi. Nggak kayak gitu sih, kayak mungkin gua nggak tahu ya kalau di Bandung kayak gimana gitu. Mungkin kalau di tempat-tempat luar kayak di Jaksel gitu, kayak bahasanya kan udah kayak aneh-aneh gitu, kayak campur Indo-Inggris segala macam. Bahkan manggil juga ngaps gitu. Ngap, ngopi ngaps gitu. Kalau misalkan di Bandung ada nggak sih kayak bahasa yang kayak cuma dipakai di Bandung gitu? Kayaknya biasanya kalau di Bandung tuh kayak kalau ya sama sih kayak daerah lain, kayak contohnya Jaksel tuh kan mereka suka ngomong mix gitu kan, Indonesia Inggris kayak gitu, dengan alasan biar gaul kayak gitu. Kalau di Bandung sih kayaknya sama sih, bahasa daerah dicampur sama bahasa Indonesia, contohnya urang. Karena biar ini kali ya, biar kayak di satu sisi gaul tapi di satu sisi juga kayak udah kebiasaan ya. Iya, udah kebiasaan kayak gitu. Jadi udah kayak apa ya, masuknya ke logat lah kayak gitu. Logat, ya. Kayak contohnya kita sebenarnya kayak ngomong gua lo tuh buat orang Bandung agak aneh gitu ya. Apa ya sebutannya kalau bahasa Sundanya tuh kagok kayak gitu. Ya, kagok kayak gitu. Makanya kan kita kadang kurang aing kayak gitu kan. Karena itu kan bisa jadi masalah buat kita nggak sih, buat orang-orang Bandung gitu ya. Kayak karena pertama kita nggak biasa ngomong gue lo gitu. Pertama. Yang kedua kayak kita ngomong aku kamu juga kayak jadi aneh nggak sih? Aku kamu kesannya kayak romantis banget gitu. Iya. Kamu ngopi apa hari ini kan kayak gitu, kayak aduh peluk aku yang gitu, kayak gitu vibes-nya tuh kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi tapi di sini kan kayak, tapi setuju kan kayak bahasa tuh nggak jadi tembok buat kita gitu, kayak buat nongkrong gitu. Ya setuju. Jadi kayak kita tuh jadi ngobrol tuh ya udah santai aja, pakai bahasa kita, dan orang-orang tuh lawan bicara kita tuh ya udah ngerti aja. Iya, dan kita nggak mau merasakan hal-hal itu gitu. Dan sisanya ada nggak sih kayak bahasa absurd yang pernah kamu dengar gitu? Absurd apa ya? Oh, kayaknya apa ya? Ngops masuk nggak sih, kayak ngops? Ayo kita ngops gitu. Ngops. Iya, dipikir apa juga ya ngops? Iya, ngops apa gitu? Lo kan tinggal ngomong aja ngopi gitu. Kenapa harus jadi ngops gitu? Atau nggak ngaps? Iya. Bang kan bisa gitu. Nah, mas gitu. Gitu kan bisa gitu ya kayak. Sama ini juga kayak contohnya ini di luar culture sih. Iya. Kayak anak-anak di Bandung yang suka main motor tuh, itu kan suka dipanggilnya ngaps gitu. Nah, itu apa tuh? Kayak dari mana gitu tiba-tiba kok bisa dipanggilnya ngaps gitu. Ya, tapi kan di balik itu kayak kita tidak memungkiri gitu ya, kayak bahasa itu ya
jadi cerminan buat diri kita sendiri ya. Iya. Identitas kita lah, kayak identitas kita di kota sebagai warga Bandung gitu. Iya, Kayak khususnya ya. khususnya gitu, karena kan kita nggak bisa maksain kayak gue mau ikut-ikutan kayak orang luar, kayak orang Jakarta, orang luar segala macam kan nggak bisa. Itu kan diri kita sendiri kan. Nah, mungkin dari bahasa ada yang lagi hype nggak sih, atau kayak kata Wildan udah semua dibahas gitu tanpa bahasa? Kayaknya ini bukan lebih ke bahasa sehari-hari sih, lebih ke sebutan yang sering diucapin sama orang-orang, yaitu culture dan skena gitu. Kayak sebenarnya agak risih sih orang gitu ya, pribadi kayak dikit-dikit pakai yang gombrong dikit disebut culture, dikit-dikit skena kayak gitu, pakai dogmart dikit skena kayak gitu. Nah, nyambung nih kebenaran ngomongin outfit nih. Nah, bener nih. Outfit nih kan jadi budaya nih, outfit kayak coffee shop, kayak ada bahasa tuh apa hukumnya kalau ke coffee shop tapi tidak skena. Apa hukumnya kalau nggak pakai celana tumpah-tumpah kayak gitu ya. Emang gue pengen nanya nih, standarisasi buat ngopi outfitnya harus kayak gimana sih? Apakah harus pakai kupluk kah? Harus pakai Waduh, saya dong. hilang nih. Aduh, nyerang. Kayak gak tahu sih, kayaknya udah jadi budaya sih yuk. Kayak jadi kalau mau ngopi tuh minimal harus ya baggy lah. Baggy gitu. Harus baggy lah. Meskipun sebenarnya ya balik lagi ke orangnya ya. Maksudnya tuh kayak lu kalau mau beroutfit ya cerminin aja diri lu sendiri kayak gimana gitu. Ya kan karena tadi balik ke bahasa yang pertama gitu. Karena ke tempat kopi itu ya nggak sekedar kayak buat main, inspirasi. Iya. Kadang kita juga butuh, kalau bahasa Sunda itu maraban sosmed. Setuju? Maraban sosmed, iya. Apa bahasa Indonesia maraban sosmed? Apa ya? Kok bisa pada nggak tahu ini teman-teman. Inilah hunting foto. Ngasih makan sosmed. Nah, ngasih makan sosmed. Kayak, ini gue lagi di coffee shop ini nih, lihat outfit gue bagus nggak sih? Kayak gitu. Iya. Karena sekarang apalagi di Bandung nih ya, setuju nggak kayak coffee shop itu malah jadi tempat buat ya itu. Adu outfit ya. Adu outfit kayak gitu. Kayak butuh banget, kayak orang-orang tuh kayak butuh banget validasi kayak, ini outfit gue bagus nih, kayak gue keren gitu. Gue paling beda. Gitu. Padahal kan ya udah sih outfit pakainya senyamannya aja sih sebenarnya gitu. Lu bahkan mau ngopi kayak cuman pakai celana pendek, pakai sendal juga sebenarnya fine aja nggak sih gitu. Nggak perlu kayak harus, lu harus culture, lu harus skena dan lain-lain, nggak perlu juga sih sebenarnya gitu. Sih karena gitu juga. Mungkin karena apa juga ya? Si outfit ini emang ngaruh gitu ya. Kayak emang gue kalau outfit kayak gini harus ke coffee shop, apa enggak juga gitu ya? Enggak juga kayak gitu. Kadang ada juga sampai ada yang merasakan kayak gini kalau Will kayak, lu kok bawa ke tempat ngopi tapi pesannya maca gitu. Iya, padahal asam lambung gitu gimana? Kayak, emang kenapa sih kalau mesin maca atau bukan kopi gitu kan? Kita nggak tahu, mungkin orang itu ada penyakit asam lambung apa kan? Itu kan nggak lucu juga tiba-tiba lagi ngopi gerd kayak gitu kan? Tiba-tiba muntah-muntah gitu kan? Gitu. Gimana? Kayak kadang sampai ada bahasanya kayak polisi skena, gimana pendapatnya polisi nah, itu bete lagi. Gua bete banget lagi yang kayak gitu. Polisi skena tuh kayak gimana sih? Kayak lu tuh ngerasa kayak diawasin gitu. Apalagi kalau di sosmed ya. Mungkin kalau di dunia nyata gitu ya, kayak lu ngopi terus outfit lu kayak gimana gitu ya, kayak skena, mungkin gak akan ada yang komen. Cuman bakal ada polisi skena tuh kalau ketika lu update nih outfit of the day di Instagram lu. Kayak gitu. Tiba-tiba ada yang komen tuh, "Bang, kok dogmartnya KW sih?" Kayak gitu. "Bang, kok apa tuh kayak muka jamet tapi pakai baggy," kayak gitu kan. Sampai ke dogmat sepatu aja di komen gitu, padahal kan duit gua gitu kan. Gua kayak misalkan, "Bang, lu kok bisa tapi sepatunya nggak sama gitu kan?" Nah, gitu. Apalagi kalau pakai kaos band. Ya, gua pernah tuh pakai kaos Blur, terus ada yang komen di update kan di TikTok gua, terus mereka nanya tuh, netizen pada komen kayak, "Emang sebutin satu lagu Blur." Kayak gitu kan. Ya polisi playlist juga. Iya, polisi playlist kayak gitu. Kayak gitu. Padahal kan ya balik lagi gitu ya, kayak ya udah senyaman lu nya aja. Nah, ya itu. Cuman karena tuntutan budaya jadi kita mau nggak mau harus apa ya, ngikutin ya nggak sih? Iya, karena kadang kan first impression orang juga ngelihatnya kan dari diri kita itu dari outfit. Iya, betul. Contohnya kayak kalau kita kerja nih, kalau kita kerja di interview sama orang, terkadang ya di beberapa tempat itu mereka tuh ngelihat outfit kita kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak misal lu pengen pakai outfit tertentu gitu. Contohnya kayak tadi yang gua bilang kayak pakai kaos band, terus lu harus tahu lagu day bandnya gitu, yang belum tentu juga. If you look good, ya udah gitu. Yang penting mah mantes kalau guys. Yang penting mantes udah gitu aja. Mungkin terakhir nih, mungkin ada nggak sih kayak pernah nggak sih kamu lo gitu atau mana gitu ya? Nah ini udah percampuran budaya nih. Percampuran bahasa nih kayak
Pernah nggak sih nggak pede gitu datang ke coffee shop gitu karena outfit lu gitu? Pernah putar balik udah di parkiran pulang. Sumpah. Iya, ada nih salah satu coffee shop di boleh sebut nama tempat nggak sih? Boleh. Ada tuh namanya De La Sol. Apa hukumnya ke dalam tapi nggak skena? Nah, apa hukumnya ke De La Sol tapi gak skena kayak gitu. Gue pernah tuh kayak udah pede nih pengen ngopi, pas datang kayak duh kok skena banget nih tempatnya kayak gitu. Jadi ya putar balik tuh gua kayak gitu. Nah, mungkin itu aja kali ya. Tapi mungkin highlightnya buat yang kali ini gitu ya tentang outfitan ini kayak sebenarnya nggak usah peduli apa yang lo pakai nggak sih, kayak ya udah jadi diri lo Iya, sendiri aja. jadi diri lo Kayak sendiri aja. Contohnya kayak kopi gitu, kayak kopi kalau pahit kalau manis ya manis gitu. Itu kan jadi pilihan lo sendiri gitu. Nah. Yang lo suka gitu. Mungkin ada ini nggak kata-kata mungkin kan kalau anak skena kan kayak kata-kata sendiri gitu. Oh Kata-kata iya. hari ini. Kata-kata hari ini apa ya? Gua mau kasih apa ya? Insight berarti ya. Ya insight aja lah kayak buat orang-orang gitu. Janganlah kalian minder soal outfit kalian, soal apapun itulah yang lagi tren, yang sering dibahas sama orang-orang, itu jangan jadi acuan kalian sampai kalian lupa jadi diri sendiri. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Buat teman-teman, makasih yang udah dengerin podcast kali ini. Di episode kali ini ya kita bahas tentang lebih dari sekedar kafein. Buat nanti mungkin di podcast selanjutnya gue nggak bakal tidur nih, bakal ditemani sama teman gue. Nah, masih rahasia guys. Nah, oke deh, buat episode ini, buat episode Suara Rasa kali ini cukup segitu aja. Ingat guys, suara rasa ketika budaya bicara lewat suara dan makna. Dan ya boleh terakhir kata-kata dari gue terakhir, ngopi boleh patah hati jangan. Gila.